pegang dulu Pak, taruh yang depan perut, saya pegang Pak. Untuk apa? Katanya mau begal. Almarhum nembak 1 kali ke atas. Kami polisi katanya. Langsung dibalas ya Bang. Tam tum. Malam itu, tim Reserse Kriminal Polres Ogan Komering Ilir bersiap memburu target dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Amunisi lengkap dan rompi anti peluru disiapkan. Sampai akhirnya tim tiba di sebuah rumah di wilayah Tugu Jaya. Di lokasi ini, targetnya adalah Ngadiono, preman yang biasa melakukan kejahatan di wilayah Ogan Komering Ilir. Ngadiono akhirnya diringkus setelah sebelumnya ia sempat menodongkan senjata api ke arah polisi. Sama siapa kau di sini? Sendiri Pak. Kamu bunuh anggota ya? Tidak Pak. Bunuh anggota? Tidak Pak. Tidak Pak. Tahu kamu polisi ini? Tidak Pak. Ini pelurunya ini. Ini pelurunya. Dari tangan preman jalanan ini, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan. Kau tegangkan ini, ha? Kamu bunuh anggota? Woi. Hah? Tidak Pak. Kenapa kau tegangkan ini? Saya lihat Pak. Udah angkut, jangan beda. Ini tempat apa nih? Setelah meringkus Ngadiono, target berikutnya adalah Chandra, pelaku begal yang biasa beraksi di wilayah lintas timur Lampung, Palembang. Dan inilah detik-detik penangkapan Chandra. Buat apa kesan, Pi? Begal. Udah. Coba lihat. Begal buat samping. Iya. Hah? Iya. Teman tapi. Punya siapa? Punya kawan. Berapa burunya? 6, Pak. 6 ya? Iya. Iya. Angkut lah. Bawa. Di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terjadi beberapa kali peristiwa perampokan atau pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api. Ada dugaan bahwa di tempat kami di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini di Sungai Ceper dan di Sungai Sodong itu ada orang-orang yang mempunyai keahlian untuk membuat senjata api rakitan. Polisi terus mengembangkan kasus peredaran senjata api ilegal di wilayah hukum Ogan Komering Ilir. Kali ini, pergerakan tim ke wilayah Sungai Ceper. Oi, Assalamualaikum. Oi, buka lu. Ri. Buka lu. Kencang Pak, kencang. Berhenti. Hei. Berhenti. Woi. Boro. Ada apa, Pak? Apa? Kau siapa? Nama kau siapa? Apri, Pak. Hah? Apri Adi. Senpinya mana? Enggak ada, Pak. Ayo, sudahlah, kami lihat tahu kalau kau tuh buat senjata kan? Enggak, Pak. Hei. Woi, jujur, Be. Senpinya di mana senpinya? Yang lain. Ludah. Saya yakin pasti ada senpinya di sini. Dari lokasi ini, polisi meringkus Abriyadi, sang pembuat senjata api. Kami lihat tahu kalau kau tuh. Hah? Di mana? Jujur lah. Senpimu di mana? Sudah, aku aja. Setiap sudut tempat tinggal Abriyadi digeledah.
Geledah di ini biasanya di belakang coba di tempat. Dan akhirnya polisi menemukan 2 butir peluru tajam aktif di ventilasi rumahnya. Hah? Ini ada pelurunya ini. Berapa? Mana ada pelurunya? 2 nih. Berapa kamu simpen berapa peluru? 2, Pak. Hah? 2? Jujurlah. Ini ada peluru ya? Kawan terus kau susah, kau ngaku lah kau. Gak mungkin gak ada senpinya. Senpinya di mana? Bener Pak, nggak ada. Gak mungkin. Kami lah tahu kau ya. Kau tuh bukan punya senjata, Pak. Kau tuh buat senjata. Lalamu kami tahu. Di mana kau buat? Hah? Tujuh lah. Gini. Di mana? Belakang mana? Belakang mana? Belakang rumah. Ini pelurumu ya? Iya, Pak. Pelurumu ya? Belakang mana? Jatuhnya mana? Belakang semua? Abriyadi mengakui perbuatannya. Ia pun diminta menunjukkan tempat pembuatan senjata api rakitannya. Dibalas Bang, tom cikum. Setelah diringkus, Abriyadi, si pembuat dan penyebar senjata api rakitan, diminta menunjukkan tempat ia memproduksi senjata. Di dalam semak belukar tak jauh dari rumahnya inilah Abriyadi membuat dan merakit senjata. Ini punyamu semua ini? Hah? Inilah punya saya, Pak. Hah? Iya, benar punya saya, Pak. Yang lainnya sisir semua, sisir. Dari lokasi ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah genset, mesin bubut, sejumlah amunisi, dan 1 pucuk senjata api rakitan. Nah ini punyamu juga ya? Iya, Pak. Punya saya, Pak. Punyamu semua? Mana senjata yang lain? Bener, Apa nih? Nggak ada, Pak. Hah? Bener, Yang nggak sudah ada. kau buat mana? Iya, bener. Ini udah setengah jadi ya? Iya. Udah ada yang mesen ini? Iya, Pak. Gak mungkin kamu nggak ada sentinya. Yang udah jadi kan kau pisahkan di mana dia? Jatuh di mana? Di mana? Di mana? Itu, Pak. Hah? Di mana? Sini lu, sudah sini ya. Coba. Iya, itu, Pak. Buka. Buka depan dia. Buka depan dia. Apa aja? Nah, Ini sudah jadi nih. Rupanya, Abriyadi kerap memasuk senjata api buatannya kepada para pelaku begal di wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Inilah hasil operasi Satuan Reserse Kriminal Polres Ogan Komering Ilir selama beberapa bulan terakhir. Puluhan pucuk senjata api disita dari para pelaku kejahatan. Jenisnya kebanyakan revolver dan amunisinya biasanya 5,56 atau 9 mili. Itu dia mirip dengan buatan pabrikan atau senjata organik, tetapi kualitasnya berbeda. Kalau di pabrikan itu akurasi kan bagus tuh, akurasinya tepat. Tapi kalau dia senjata api rakitan itu, dia kalau dilihat larasnya itu karena memang buatan tangan sendiri. Jadi tidak ada alur. Jadi kalau misalkan kita arahkan ke atas, dia bisa lari ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Amunisi itu didapatkan dari kawan-kawannya dia atau teman-temannya dia, kerabatnya dia, atau kelompok yang dalam hal ini kelompok para pelaku kejahatan. Tim menyingkap tabir sempat menemui 3 dari 8 tersangka yang kini mendekam di sel tahanan Polres Ogan Komering Ilir. Mereka adalah Ngadiono, Chandra, dan Abriyadi. Kepada kami, Ngadiono membantah soal kepemilikan senjata api ilegal. Itu senjata milik kawan, dititipkan mungkin sekitar 2 atau 3 menit. Setelah kawan pergi, ada penggerbakan dari pihak polisian.
Sementara itu, tersangka Chandra mengakui kalau senjata api rakitan yang disita dari tangannya akan digunakan untuk aksi kejahatan. Baru, Pak. Berapa, Pak? Sekitar 20 menit, Pak. Dikasih oleh kawan, Pak. Suruhnya pegang dulu, Pak. Taruhnya depan perut. Saya pegang, Pak. Itu beli atau gimana? Dipinjam, Pak. Pinjam. Untuk apa? Katanya mau begal, Pak. Kemudian, inilah pengakuan tersangka Abriadi kepada kami. Iya, kita kan lihat teman. Nah, temannya bikin, kalau dia kayak gini, kita kan nurut kayak gitu. Baru sekitar 2 bulan saya itu bikin. Ya kita itu kan kerjanya di lain. Nah, sesiran dia pulang kerja itu jam 3, baru kerja yang itu, cari sesiran. Karena pencarian nggak ya mencukupi untuk mengasih nafkah. Ikan nggak ada, ya bikin sawah kan ya nggak bisa. Kalau bakar itu ditangkap, jadi nggak ada pencarian. Karet murah. Ya kalau alatnya itu 1.400.000 belinya itu. Sama ya modalnya itu sekitar 1.900.000. Gengset bekas, incarnya bekas, ya palak babinya bekas, belinya di Cinde. Ya seperti biasa lah kalau di Sungai Ceper itu. Orang situ kan udah biasa. Udah biasa yang kayak gitu. Dijual-jual kayak itulah. Karena tidak ada pencarian. Peredaran senjata api ilegal di wilayah Ogan Komering Ilir memang cukup tinggi dan sudah banyak korban yang jatuh akibat aksi koboi yang dilakukan para penjahat jalanan. Silam, Rizal yang saat itu bertugas di unit buru sergap Polres Ogan Komering Ilir terkena tembakan di bagian kakinya. Pada waktu itu ketembaknya di desa Lempuing, Kecamatan Kabupaten Oki, pada tahun 2012 itu waktu penggerebekan terhadap pelaku tindak kejahatan kriminal yang lintas provinsi. Saya kebagian untuk menunggu pintu belakang. 5 menit berselang saya melihat kandang ayam terbuka. Langsung tersangka menembak ke arah saya sebanyak 3 kali dengan senjata api jenis FN. Hingga saat ini gangguan akibat luka tembak itu masih dirasakan Rizal. Akibat dari luka tembak tadi tembus ke paha belakang yang mengakibatkan otot kaki saya cedera. Jadi untuk 3 bulan saya istirahat total karena telapak bagian kaki saya mengalami sakit luar biasa. Efek dari tembakan bermasalah pada otot kaki saraf sehingga pergelangan telapak kaki saya kaku, tidak bisa rileks seperti sebelumnya. Hanya beberapa hari jelang Idul Fitri 2019 lalu, jajaran kepolisian Resor Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berduka. Bribka Aprizal, anggota Satreskrim Polsek Mesuji Makmur Tengah, gugur saat menjalankan tugas. Ia ditembak komplotan perampok yang sedang dikejarnya. Bribka Aprizal gugur dengan luka tembak di dada. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 anak lelakinya yang masih balita. Jadi sekitar bulan Juni 2019 tahun ini,
pada saat sedang menjalankan tugas, almarhum Bribka Afrizal itu menjadi korban dari begal yang berjumlah 6 orang. Terjadilah kontak tembak dan naas almarhum tertembak di bagian dada kanan. Peristiwa ini jelas satu bukti maraknya peredaran senjata api ilegal di wilayah Ogan Komering Ilir. Bribda Mahmudi, anggota polisi ini kebetulan ada saat peristiwa tertembaknya Bribka Afrizal. Saat itu Bribka Mahmudi dan Bribka Afrizal tergabung dalam satu tim. Terjadi kerampokan katanya. Pelaku masih dalam rumah katanya kan. Pelaku masih dalam rumah. Sebelum TKP di tengah perjalanan ketemulah sama pelaku tadi berjumlah 6 orang. Belum nyampe itu bang ke TKP bang, masih di perjalanan kami itu kan. Dia di jembatan, kami naik motor kan, ramai belakang ini kan. Saya almarhum, Pak Kades, ada senter-senter gitu nah, senter panik kan, sana sini buat senter ya kan. Almarhum nembak 1 kali ke atas. Kami polisi katanya kan. Setelah itu langsung dibalasnya bang. Berkali-kali. Cetum. Saya tiarap-tiarap ke semak-semak itu kan. Bubar. Nah, itulah terpisahnya saya sama almarhum. Mana Afrizal katanya. Mana Kak Afrizal katanya kan. Kak Afrizal. Nggak tahu di saya kan, kata saya kan. Nah, ya waktu itulah bang, langsung dicari bang. Langsung dicari di jalan-jalan pinggir-pinggir kan, cari. Ya sudah ini bang, apa namanya, tengkurap. Sudah tengkurap. Dengan luka tembak di kanan, sebelah kanan. Di mata Bribda Mahmudi, korban bukan hanya sekedar rekan kerja. Lebih dari itu, ia sudah menganggapnya sebagai keluarga. Sangat-sangat sedih bang. Masih ngobrol sama bapak itu, sama orang tua saya. Mandilah kak, ya kata saya kan, mandilah kak. Bentar lagi katanya kan. Masih ngobrol sama orang tua kamu. Kapan lagi nak ngobrol sama orang tua kamu katanya. Jadi, pokoknya banyak lah bang, ini dia bang, cerita dia bang. Malam itu. Kepemilikan senjata api rakitan sangat erat kaitannya dengan tingkat kriminalitas yang terjadi. Untuk orang yang memiliki atau ada padanya pada saat dilakukan penangkapan atau ditemukan oleh petugas, maka yang bersangkutan melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Berkaca dari kasus ini, cukup Bribka Afrizal dan Bribka Rizal Chandra yang menjadi korban akibat maraknya peredaran senjata api rakitan. Jangan sampai ada polisi lain atau masyarakat yang jadi korban lagi. Boro.